Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial mata kuliah metode matematik 1. Pada video kali ini kita akan membahas deret Fourier setengah jangkauan ya, atau yang nanti kita sebut dengan deret cosinus Fourier dan deret sinus Fourier. Oke, yang pertama deret cosinus Fourier. Jika fx terdefinisi pada selang eh, antara 0 sampai dengan L dan juga kontinu, artinya kontinu bagian demi bagian, maka ekspansi deret kosinus Fourier dari fx ini berbentuk seperti ini. Jadi yang ada ya, dia hanya bagian dari cosnya saja. Jadi an-nya aja karena bn-nya itu sama dengan 0. Sehingga deret kosinus Fourier itu bentuknya seperti ini ya. Fx sama dengan A0/2 ditambah dengan sigma dari n sama dengan 1 sampai tak hingga an cos n Vx per L. Di mana an itu sendiri, nah ini pembuktiannya bisa dilihat di modul ya, dengan menggunakan konsep integral pada fungsi genap dan fungsi ganjil didapatkan seperti ini. An sama dengan 2 per L, di mana batas integral ya antara 0 sampai L Fx cosinus n Vx per L dx. Nah, sedangkan untuk deret sinus ya ini bentuknya seperti ini ya. Fx sama dengan Bn sin NVX per L. Jadi di sini N-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian Bn-nya adalah 2 per L dari 0 sampai L Fx sin NVX per L. Oke, kita akan bahas satu buah contoh ya di sini. Contoh ekspansi deret sinus Fourier fungsi Fx sama dengan cos X, di mana X-nya antara 0 sampai dengan V adalah. Oke, kita akan bahas soal ini. Oke, di sini ditanyakan adalah deret sinus Fourier dari fx sama dengan cos x dengan x antara 0 sampai dengan v. Nah, untuk menjawab soal ini kita tahu tadi ya bahwa rumus dari fx deret cosinus sinus Fourier ya, deret sinus Fourier ini adalah fx sama dengan sigma dari n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga Bn dikali dengan sin n Vx per L, di mana Bn-nya itu sendiri adalah 2 per L integral dari 0 sampai dengan L Fx dikali dengan sin n Vx per L dx. Oke, kita akan cari di sini Bn ya. Kita akan mencari Bn-nya. Di mana di sini L-nya sama dengan V. Nah, dan Fx-nya sama dengan cos X. Kita langsung masukkan aja ya. Jadi Bn ini kan sama dengan 2 per L. L-nya itu adalah V. Dikali dengan integral dari 0 sampai dengan V. Fx. Fx-nya adalah cos X. Ya. Dikali dengan sin N V X per V dx. Seperti itu. Oke. Nah, di sini V-nya bisa kita coret ya. Sehingga ini kita dapatkan 2 per V integral dari 0 sampai dengan V cosinus X sin NX dx. Nah, untuk mengerjakan cos X sin NX itu bisa dua cara. Bisa dengan menggunakan integral parsial dua kali atau kita bisa menggunakan sifat dari fungsi trigonometri. Oke, kita akan gunakan
rumus sifat perkalian dari fungsi trigonometri aja ya. Oke, di sini Bn itu sama dengan 2 per V, integral dari 0 sampai V. Nah, ini bisa kita pindahkan V-nya ke dalam gitu ya. Karena kita akan mengerjakannya dengan menggunakan rumus hasil kali cosinus. Nah, ini saya tulis boleh seperti ini, 2 sin nx cos x dx. Nah, sekarang kita ingat ya bahwa ada rumus 2 sin ya, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b sama dengan ini sin a plus b ditambah sin a min b. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya. Nah, berarti jadi Bn itu sama dengan 1 per V integral dari 0 sampai V. Nah, ini kita langsung gunakan rumus yang ini. Jadi ini dapatnya sin nx plus x. Jadi kita langsung faktorkan aja ya. Nx plus x berarti n plus 1x gitu kan. Bisa kita tulis seperti ini. Ditambah nx min x. Sin nx sin nx min x itu bisa kita sederhanakan jadi n min 1x dx. Oke, kita langsung integralkan aja untuk fungsi yang ini. Jadi ini Bn sama dengan 1 per V. Kita integralkan, ini kan bisa menjadi, integrasiin kan min cos ya. Min cos, tapi dikali dengan 1 per turunan dari n plus 1x. Jadi 1 eh, cos x cos n plus 1x dibagi turunan dari n plus 1x. Itu adalah n plus 1. Ini juga sama, min cosinus n min 1 x per n min 1. Nah, batasnya itu dari 0 sampai dengan V. Oke, kita masukkan dulu batasnya. Untuk yang pertama itu V, Bn sama dengan 1 per V. Ini min cos n plus 1 V dibagi dengan n plus 1. Dikurangi cos V per n min 1. Nah, dikurangi dengan min ini ya, jadi plus min kali min jadi plus ya. Plus cos 0 per n plus 1 min kali min jadi plus cos 0 per n min 1. Oke. Nah, berikutnya kita akan gunakan sifat
Cosinus ya. Cosinus, jadi kita punya rumus cosinus NV itu sama dengan min satu pangkat N. Nah, ini kita akan gunakan sifat ini. Jadi, ini Bn sama dengan satu per V. Nah, ini bisa kita tuliskan min satu dengan menggunakan sifat yang ini. Kita dapatkan cos N min satu pi berarti ini adalah min. Nah, ini jadi min satu dipangkatkan N plus satu. Menggunakan sifat yang ini ya. Dibagi dengan N plus satu min. Ini juga min satu pangkat N min satu. Dibagi dengan min satu. Ini berarti ditambah satu N plus satu ditambah satu N min satu. Nah, ini kita akan dapatkan satu plus N, plus per V. Nah, supaya lebih memahaminya, kita rubah min satunya jadi min satu pangkat satu. Yang ini berarti min satu pangkat N dikali min satu pangkat satu. Dibagi N plus satu. Yang ini kita tambahkan, yang minnya kita ubah jadi min satu pangkat satu dikali min satu pangkat N dikali min satu pangkat min satu per N min satu ditambah satu per N plus satu ditambah satu per N min satu. Oke, nah di bagian yang ini min satu dikali min satu pangkat satu berarti kan jadi min satu pangkat dua, artinya ini jadi satu ya, satu per V. Nah, sehingga bagian ini menjadi min satu pangkat N dibagi dengan N plus satu. Yang ini min satu dikali min satu pangkat satu dikali min satu pangkat min satu. Jadi min satu pangkat nol sama dengan satu juga. Jadi sisanya tinggal yang tengah. Min satu pangkat N dibagi dengan N min satu. Yang ini bisa kita tambahkan dengan satu per N plus satu ditambah satu per N min satu. Oke, ini ada sama ya di sini. Mengandung min satu pangkat N semuanya. Jadi kita bisa faktorkan. Kita faktorkan ya. Berarti kalau kita faktorkan, ini jadi min satu. Nah, pangkat N dalam kurung. Di sini satu per N plus satu ditambah satu per N min satu. Ditambah yang sebelah sini satu per N plus satu tambah satu per N min satu. Nah, ini ada yang sama nih. Sebelah kiri dan kanan sama. Jadi kita bisa keluarkan, kita faktorkan. Berarti ini Bn menjadi satu per V. Ya. Nah, kita faktorkan yang ini, kita keluarkan satu per N plus satu plus satu per N min satu. Kurung buka. Oke. Ini yang sebelah sini adalah sisanya min satu pangkat N. Yang sebelah sini ditambah satu. Nah, seperti itu.
Nah, untuk yang ini, bagian ini kita akan sederhanakan. Ini menjadi 1/V. Ini jadi N, tali silang ya. N-1 plus N+1 per N+1 kali N-1 adalah N kuadrat min 1. Kalikan. Ini dikali dengan min 1 pangkat N plus 1. Oke. Yang ini bisa kita tuliskan menjadi Bn sama dengan 1. 1/V. 1/V. Ini jadi satunya coret ya. Jadi 2N per N kuadrat min 1. Nah, perhatikan bagian yang ini. Ini dikali min 1 pangkat N ditambah 1. Bagian yang ini min 1 pangkat N ditambah 1. Nah, ini akan untuk N genap dan N ganjil. Sekarang kita N yang ganjil dulu. Untuk N ganjil, ini kan jadi 0 ya. Bagian ini jadi 0. Min 1 pangkat N. Min 1 pangkat N itu sama dengan min 1. Sehingga BN-nya itu ini kan 0 nih. Sehingga kita tulis dulu di sini min 1 pangkat N plus 1 sama dengan 0 ya. Nah, sehingga akibatnya BN sama dengan 0 ya. Nah, untuk N yang ganjil. Nah, sekarang untuk N yang genap, kalau N-nya genap, N-nya genap berarti min 1 pangkat N itu sama dengan 1. Sehingga BN-nya adalah 1/V dikali 2N per N kuadrat min 1 dikali ini 1 tambah 1 nih. Jadi 2. 2 ya. Sama dengan 4N dibagi dengan 4N per V dengan N kuadrat min 1. Nah, jadi nilai BN ini sebenarnya ada 2. Kalau mau kita tuliskan, BN ini sama dengan 0 ya untuk N ganjil dan 4N per V N kuadrat min 1 untuk N genap. Nah, ini segini udah selesai ya sebenarnya. Cuma kita lihat di option di sini, itu bentuknya tidak seperti itu. Jadi dia langsung. Gimana cara menemukan jawabannya? Sebenarnya untuk soal esai segini udah betul. Oke, cara menentukan jawabannya nanti tadi kita tinjau ya bahwa kalau N-nya itu genap, kalau N-nya ganjil itu BN-nya 0. Tapi kalau N-nya genap itu BN-nya adalah 4N per V kali N kuadrat min 1. Nah, sekarang berarti nilai-nilai N yang ada itu hanya nilai N yang genap. Jadi, kita bisa menuliskan rumus B2N. Nah, B2N. Nah,
Karena nilai yang genap ini nilainya ada, nilainya tidak nol maksudnya. Nah, B2N itu sama dengan apa? B2N ya ini kita kita ganti N-nya karena dia genap ya. Berarti B2N itu sama dengan 4 dikali 2N. 2N, N-nya ganti dengan 2N dibagi dengan V dikali dengan 2N pangkat 2 min 1. Nah, ini jadi 8 kali 4 kali 8 jadi 8 per V itu dikali dengan N per 4N kuadrat min 1. Nah, ini sudah ada yang menyerupai ya bentuknya. Oke, nah sehingga deret Fourier-nya itu kan awalnya kita punya fx sama dengan sigma bn sin nvx per L. Nah, sekarang karena di sini yang ada nilainya itu hanya untuk n genap saja, n genap ini nilainya tak nol ya. Jadi bisa kita tuliskan di sini fx sama dengan sigma B2N sin n-nya ganti dengan 2. 2N Vx per L. Oke, sekarang kita pakai. Jadi deret sinus Fourier dari fx sama dengan cos x adalah ya, bisa kita simpulkan di sini. fx sama dengan sigma dari n sama dengan 1 sampai t hingga. Nah, tadi B2N-nya udah kita cari ya. 8 per V dikali N kali N dibagi 4N kuadrat min 1. 8 per V dikali N per 4N kuadrat min 1 sinus 2N karena L-nya itu adalah V jadi kita coret jadi 2NX ya. Sin 2NX. Oke. Atau 8V-nya bisa kita keluarkan karena dia konstanta. Fx sama dengan 8 per V sigma N dari 1 sampai T hingga N per 4N kuadrat min 1 sin 2NX. Nah, kita lihat jawabannya di sini. Jawabannya itu harusnya yang ini ya, yang C. Oke. Demikian video kali ini, semoga ada manfaatnya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.